Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi semua. Selamat memasuki hari baru. Hari ini hari Rabu, bukan hari Rabu biasa, tapi hari Rabu Abu. Hari kita memasuki masa baru, masa Prapaskah. Mari kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, mempersembahkan intensi kita masing-masing. Mungkin ada yang mau mendoakan keluarga atau orang sakit. Mari kita persembahkan semuanya kepada Tuhan. Intensi yang disiapkan berdoa untuk mohon berkat untuk keluarga dari Ibu Maria Dewi, Pak Dr. Teguh sekeluarga, Ibu Evelyn sekeluarga, Ibu Oni sekeluarga, Ibu Veronica Emma sekeluarga. Dan juga mohon berkat dan kesembuhan bagi mereka yang sakit, Ibu Siska, Ibu Li Ton Moy, Mama Lidwina Lilik, dan Ibu Selamat. Dan juga mohon istirahat kekal bagi mereka yang meninggal dunia, secara khusus saudara kami Herman Ngasu yang meninggal kemarin siang di kampung. Marilah kita memulai misa kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, sekarang kita memasuki masa baru, yaitu masa Prapaskah. Menaruh abu di kepala dan berpuasa merupakan tanda tobat dalam kitab suci. Orang berdosa mau mengungkapkan penyesalannya dan mohon belas kasih Tuhan. Yang mau bertobat, mau menaruh cinta kasih kepada Tuhan dan sesamanya. Bila kita ditandai dahinya dengan abu pada permulaan masa Prapaskah, maka kita mengakui bahwa kita berdosa. Kita mohon ampun kepada Tuhan bagi seluruh gereja dan mau bertobat. Iman kita akan sabda Tuhan membawa kita menerjang maut menuju hidup yang kekal bersama Tuhan. Mari kita mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil kami supaya berbuat yang benar. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menanggung dosa kami supaya kami bebas dari kekuasaan dosa dan dapat hidup menurut kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menderita bagi kami supaya kami selamat dan mengikuti jejak-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, perkenankanlah semua pengikut Kristus memasuki masa Prapaskah. Kuatkanlah kami agar mampu menentang kuasa kejahatan. Semoga kami dapat menyangkal diri dan menemukan kekuatan karena berpuasa dan berpantang. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Bacaan dari Nubuat Yoel. Sekarang beginilah sabda Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan mengadu. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin ia mau berbalik dan menyesal, lalu meninggalkan berkat, menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu.
Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang lanjut usia, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu, baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan mezbah dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa-bangsa, di manakah Allah mereka? Maka Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya dan menaruh belas kasihan kepada umat-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, menurutnya besarnya rahmat-Mu hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku ya Allah, dan baruilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau.
Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkataan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Pada hari ini kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu dan apa yang dibuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Berlakulah jujur terhadap apa saja yang akan kita buat untuk Tuhan dan sesama. Hari ini kita memulai masa Prapaskah dengan menerimakan abu. Dan abu ini bukan dari kayu api atau dari sembarangan daun, tetapi abu yang kita terima hari ini adalah abu dari daun palma yang sudah diberkati
tahun lalu pada Minggu Palma. Dari daunnya sudah diberkati, disimpan baik-baik, dibakar, dan diambil abunya untuk tanda pertobatan kita hari ini. Ada 3 hal penting yang ditawarkan oleh Injil hari ini yang akan kita buat pada masa Prapaskah ini, masa puasa. Dan itu sebenarnya bukan tradisi Katolik, tradisi Kristen, bukan. Itu tradisi orang Yahudi. Ada 3 hal penting, yaitu memberi sedekah, berdoa, dan berpuasa. Memberi sedekah itu membagi kekayaan kita, membagi kebahagiaan kita kepada sesama. Dan diharapkan bahwa di saat kita membagi kebahagiaan kita kepada orang lain, bagilah dengan penuh belas kasihan, bukan supaya dipuji. Itu yang ditekankan oleh Yesus Kristus dalam Injilnya hari ini, agar apa yang kita berikan kepada orang lain, berilah itu dengan penuh kasih, bukan supaya dipuji orang. Kemudian Yesus juga mengajak kita semua untuk selalu tekun berdoa. Tekun berdoa berarti selalu tekun berkomunikasi dengan Tuhan. Dan diharapkan bahwa selama masa Prapaskah ini kita harus rajin berdoa, rajin berbicara, berkomunikasi dengan Tuhan, agar kita semakin mendapat berkat daripadanya. Dan berdoalah dengan penuh iman, bukan berdoa untuk dipuji orang, tetapi berdoa keluar dari inti hati kita dan dari iman kita. Siapa yang berdoa dengan penuh iman, pasti doanya akan selalu dikabulkan Tuhan. Lalu yang ketiga, berpuasa. Puasa artinya kita kosongkan diri, biarkan roh Tuhan yang mengisi kekosongan kita. Dan berpuasa juga berarti berusaha untuk meninggalkan atau menghilangkan tradisi-tradisi yang kurang baik, dan biarkanlah hal-hal yang baik yang harus kita tanamkan dalam hati dan pikiran kita agar kita selalu dekat dengan Tuhan. Hari kita berdoa semoga masa Prapaskah ini dapat kita jalankan dengan baik, dan semoga sesudah masa Prapaskah ini kita akan mengalami satu kebahagiaan dan kebahagiaan puncak kita, yaitu bersatu dengan Kristus yang bangkit pada hari kebangkitan nanti di waktu Paskah. Marilah saudara-saudariku yang terkasih, kita menyiapkan batin kita untuk menerima tanda pertobatan kita lewat menerimakan abu. Sebelumnya kita mohon berkat atas abu. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah mohon dengan rendah hati kepada Allah Bapa kita yang Maha Rahim, agar berkenan melimpahkan rahmat-Nya dan memberkati abu ini, sebab abu ini akan ditandakan pada dahi kita sebagai penyesalan atas segala dosa dan kesalahan kita. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang penuh belas kasih, hati-Mu tergerak bila kami merendahkan diri dan berkenan bila mempersembahkan pepulih. Dengarkanlah kiranya permohonan kami dan limpahkanlah berkat-Mu kepada kami yang ditandai dengan abu ini. Semoga puasa dan pantang yang kami jalankan menyucikan hati kami, supaya kami Kau perkenankan ikut serta merayakan Paskah Kristus, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin.
umat. Bila kita mau benar-benar bertobat, maka Tuhan akan menaruh belas kasih kepada kita. Maka marilah kita berdoa bersama kepadanya. Di sini. Bagi gereja. Ya Bapa, doronglah kiranya agar gerejamu bertobat dan memperbaharui diri, supaya siapapun merasa bahagia di dalamnya. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat. Ya Bapa, bimbinglah para pemimpin agar selalu memberi teladan hidup sederhana dan takwa kepadamu. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita. Ya Bapa, semoga masa Prapaskah ini mendatangkan rezeki bagi para papa, sehingga tercukupi kebutuhan mereka akan sandang, pangan, dan papan berkat amal bakti umat-Mu. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi diri kita sendiri. Ya Bapa, gerakanlah hati kami pada masa Prapaskah ini, sehingga kami benar-benar mengingkari dosa dan sanggup memperjuangkan keadilan dan kejujuran bagi masyarakat. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita juga mendoakan intensi kita masing-masing, secara khusus intensi untuk mereka yang sakit. Semoga Tuhan menjamah mereka-mereka yang sakit, secara khusus untuk Ibu Siska, Ibu Li Tonmoi, Mama Lidwina Lilik, dan Ibu Selamat, juga Mama Katerina Nina. Semoga Tuhan senantiasa menjamah mereka, beri mereka kekuatan, kalau boleh kesembuhan. Juga kita berdoa mohon berkat bagi keluarga Ibu Maria Dwi, Pak Dr. Teguh, Ibu Evelyn sekeluarga, Ibu Oni sekeluarga, Ibu Veronica Emma sekeluarga. Semoga Tuhan senantiasa memberi mereka kesehatan jiwa raga dan kesuksesan dalam setiap usaha harian mereka. Dan juga mohon berkat Tuhan bagi jiwa dari Herman Ngasuh yang meninggal kemarin. Semoga dia boleh berbahagia bergabung bersama para kudus di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Bapa, sumber kejujuran dan keadilan, kerukunan dan kedamaian, kami mengakui kelemahan, kemiskinan, dan kecondongan kami menyombongkan diri di depan orang. Ampunilah kami dan dengarkanlah permohonan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Persembahan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan tulus kami mengharap kepadamu, ya Allah Bapa kami. Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan ini berkenan padamu. Ya Tuhan, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan sucikanlah aku dari dosaku. Berdoalah saudara-saudara, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Rahim, pada permulaan masa tobat ini kami mempersembahkan roti dan anggur, dan mohon kepadamu kekuatan agar mampu mengekang keinginan jahat dengan usaha tobat dan amal kasih. Bersihkanlah kiranya kami dari segala dosa, supaya layak merayakan sengsara Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah mengarahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab setiap tahun Engkau menganugerahkan kami, umat-Mu, masa tobat ini, yaitu kesempatan menjernihkan hati dan budi, supaya penuh harapan ceria kami dapat menyiapkan diri untuk perayaan wafat dan kebangkitan Putra-Mu. Engkau mengajak kami meningkatkan ulah bakti dan amal kasih, supaya perayaan misteri penyelamatan yang melahirkan kami kembali menjadi anak-anak-Mu, membina kami untuk menghayati kasih karunia-Mu itu sepenuhnya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dari sebab itu, kami mengumandangkan madah kemuliaan bagi-Mu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kudus Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa.
Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita mengumumkan, kebangkitannya kita merayakan, kedatangannya kita merindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Siprianus Hormat, serta para imam, diakon, biarawan, biarawati, dan semua pelayan sabdamu dan juga umat-umatmu. Tuhan, kami mohon berkat-Mu ke atas kami semua yang hadir secara jasmani di sini, dan juga mereka-mereka yang hadir secara rohani dalam misa ini. Dan dengarkanlah doa-doa kami, intensi-intensi kami pada waktu misa ini. Semoga Engkau sendiri mengabulkannya. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Secara khusus kami ingat keluarga Arnoldus Jansen yang hari kematian mereka jatuh pada hari ini, tanggal 17 Pater Raymond Weisenberger dari Amerika, Pater Harry Janisen dari Belanda, Suster SSPS Suster Lidwina Klein dari Steyr, Suster SSPS AP Suster Maria Vita dari Berlin, dan juga anggota keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Dan saya ingat saudara kami yang meninggal kemarin, Herman. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita sama-sama doakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus,
Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu. Dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kusambut melindungi dan menyehatkan jiwa ragaku. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, sumber belas kasih, kami bersyukur telah menerima sakramen-Mu pada awal masa tobat ini. Berilah kami bantuan-Mu agar pantang dan puasa kami berkenan di hati-Mu, serta berguna bagi keselamatan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan serta-Mu. Dan serta-Mu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada misa ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini misa kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi, kita semua diutus. Amin.